Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbi, yang mana kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan langkah kita dalam mengajar, dan kita mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah. Amin. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Nurul Jami 02, Ibu Nur Evi. Yang sama-sama saya hormati Bapak Ibu, ya Bapak Ibu guru hebat ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur meluangkan waktunya untuk pemaparan saya ini. Terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu. Pada acara hari ini saya akan memaparkan ya tugas calon guru penggerak angkatan 11, di mana tugas ini adalah menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mensupport saya agar terbentuknya atau terlaksananya acara ini. Alhamdulillah kemarin saya sudah izin dan welcome, silakan Pak Hasan katanya. Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak Bu. Karena kalau bukan dukungan dari kepala sekolah saya tidak bisa. Dan juga saya juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya Bapak Ibu ini, karena memang kerjaan kita sangat banyak sekali. Baik Bapak Ibu, melangkah selanjutnya kita berdoa dulu. Kita berdoa semoga apa yang kita niatkan hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini mendapat pahala dari Allah dan mendapat berkah dari Allah. Ya, dan juga kita sebagai pengajar selalu diberikan kesehatan, diberikan ilmu, diberikan segalanya oleh Allah. Amin. Al-haziniyah wa kulinatin solehah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, lanjut ke acara berikutnya yaitu ice breaking. Nah, ini ada ice breaking Bu, Pak. Nanti dijawab ya Pak. Ibu yang bisa monggo dijawab. Permainan teka-teki Bapak Ibu. Ya. Kita main. Nah, peraturannya angkat tangan dulu. Setelah itu nanti saya tunjuk, baru jawab dengan percaya diri ya Bu, Pak. Baik. Pertanyaan pertama udah siap Bapak Ibu? Siap? Miss Nisa? Nah, coba fokus dulu Miss, kita fokus dulu sedikit sebentar. Nah, siap ya? Oke, are you ready? Oke, siap. Angka berapa yang kamu tahu? Oke, Pak Abdi silakan. Mantap, fokus ya, 1528. Sip, tepuk tangan buat Pak Abdi. Terima kasih Pak Abdi. Pak Abdi ya, responnya. Lanjut berikutnya. Siap, pertanyaan berikutnya. Warna apa ikan yang Pak Abdi lagi silakan. Warna janda. Salah. Mohon maaf, belum tepat Pak Abdi. Wah bagus nih. Bu Nani. Warna ungu. Oh belum tepat. Warna apa ikan yang berbeda? Bu Nisa. Salah. Oh ini Bu biru tua, benar ya gini nih ya. Iya, ini perlu kejelian. Nah tuh ya, biru. Ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Tunjuk tangan dulu, nanti saya boleh jawab silakan ya. Oke, coba cari angka di dalam gambar.
Cari angka berapa yang ada di gambar itu? Satu angka. Ayo Ibu. Gak apa-apa, salah Bu, gak apa-apa. Cuci tangan dulu, ah? No, salah Bu, belum tepat. Bu Nani, 6 belum tepat. Ayo. Ayo silakan. Buyang. Oke, nyerah ya. Oke, angkanya adalah angka 5 ya Bapak Ibu. Nama 5. Oh 6 ya, benar tadi, benar ya. Berarti maaf 6 ya. Lanjut berikutnya. Kembang apa yang ada yang tidak ditanam di tanah? Apa Bu? Tanah bang, bunga bang, kembang Bu, kembang setaman, salah Bu, tepat. Apa Bu? Kembang apa Bu Nani? Benar, 100 buat Ibu. Uangnya tapi nggak ada yang 100 kembang api, benar jawabannya. Lanjut ya Bu. Siapa yang cepat nih Bu? Silakan. Nah, urutkan dari angka yang terbesar. Gampang nih. 9, 8, 9, 8, 5, 0. Sip. Ini mudah ya Bapak Ibu ya. Silakan berikutnya. Panda apa yang bikin nyenengin? Benar, sih. Ngomongnya langsung ke ininya nih. Pandangin kamu terus setiap hari. Pandangin kamu setiap. Waduh. Iya, pas banget momennya nih. Waduh. Hati-hati nih. Lanjut ya. Ada lagi satu Bu yang bisa jago nih Bu. Tukang apa yang nilai matematikanya selalu jelek, tapi nilai ekonominya tinggi? Tukang apa Bu? Apa? Dagang. Salah. Tukang apa yang nilai matematikanya selalu jelek, tapi nilai ekonominya tinggi? Bu Nuni mungkin tahu nih kayaknya, karena pengalaman Bu Nuni ini. Salah. Salah Bu. Gompas. Nyerah Bapak Ibu? Pak Abdi? Oke, kita tes ya. Kita buka jawabannya. Ya, tukang cetak foto Bu. 2 kali 4 5.000. Boleh ya Bu? Harusnya 2 kali 4 berapa? 8 ya Bu? Ya, itu kan kita bicara aja Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Ini SDK-nya. Iya, alhamdulillah. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, pemaparan saya tentang konsep budaya positif ya. Nanti kita akan bahas tentang perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Banyak memang Bu. Tapi ini yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran, di mana ini akan kita implementasikan nanti di sekolah kita agar sekolah kita ini lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kemampuan dan kodratnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini paradigma baru berdiferensiasi yang kemarin sudah diikutin oleh Bu Muni ya, Bu Nisa juga ya, berdiferensiasi. Oh Bu Riris, nah ini merupakan pembelajaran baru ya. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini yang selama ini kita terkadang banyak kita lakukan, ternyata ini ada kesalahan di sini, miskonsepsi. Ilusi guru mengontrol murid. Ya, di sini. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nanti kita bahas di sini. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Nah, ini miskonsepsi ya Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus, respon dan ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini yang kita sering jalani. Nah, ini ada perubahan kontrol nanti. Realitas kebutuhan kita sama, tapi ternyata tentang dunia realitas kebutuhan kita berbeda. Contoh misalnya gini Bapak Ibu, kita butuh makan kan semuanya, benar nggak Bapak Ibu? Kita butuh makan, tapi ada yang berbeda, ada yang makannya sedikit, ada yang makan yang banyak. Nah, ini perbedaan antara pendekatan kontrol kita, ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Misal kita mempunyai murid, ya. Murid kita ini biasanya sudah dipandang sama guru ini salah, sering berbuat salah. Tapi setelah kita analisa, ini ada gambaran berbeda nantinya. Nah, ini ya, kadang-kadang pendekatan teori kontrol ini yang perlu kita tanamkan nanti. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang berusaha memahami. Jangan kita memaksa untuk sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk terlihat segala sesuatunya kesalahan. Ternyata tidak juga ya. Semua perilaku memiliki tujuan di sini. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kontrolnya yang di dunia ini hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gitu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, ini model berpikir menang dan menang dan menang. Win-win solution ya. Berikutnya, nah ini pengertian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, untuk memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Nah, ini ada hukuman, ada penghargaan. Nanti kita bahas di sini. Ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Ya, pertama adalah profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan P5. Kemudian Primary Years program. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia nih. Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar dan kritis. Nah, ini juga ada Primary Years, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, bekerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, 9 pilar juga cinta Tuhan segenap ciptaannya, kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran, diplomatif, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini nilai-nilai kebajikan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini dasarnya Bapak Ibu ya. Kenapa terjadi ada pelanggaran-pelanggaran? Kenapa terjadinya banyak yang di negeri ini permasalahan-permasalahan? Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Beda sama swasta. Mungkin kebutuhan dasar manusia di swasta, di sekolah swasta ini tercukupi. Nah, di negeri ini kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan, kondisi, psikologi, dan tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Memang dilema ya, di negeri itu banyak problem-problem di dalam kelas, ada anaknya yang belum bisa baca, seperti itu yang kemarin disampaikan ya, kelas 5 ya, Bu Nuni dan Bu Riris. Ya, anak-anak yang terlambat dalam membaca. Nah, ini memang kebutuhan dasarnya memang kurang di sini. Berbeda dengan swasta yang bonafit, mungkin dia udah dari SD udah bisa baca semua. Dari kelas 5 umur 5 tahun sudah bisa baca semua.
Nah, menurut Dr. William Gesser, ini memang kebutuhan dasar manusia, penguasaan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ya, di sini kebutuhan ini harus terpenuhi agar apa? Terciptanya budaya positif. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasinya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Contoh misalnya absen ya Bapak Ibu. Kita pagi-pagi absen nih. Jam 6 kurang, pokoknya jam 6 atau jam 6.30 kurang lah pokoknya itu ya. Itu pasti kita ingin menghindari dari satu mungkin potongan TKD. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, ini merupakan perilaku manusia untuk motivasi dia. Nah, konsep disiplin, identitas gagal, ini yang gagal ya Bapak Ibu ya. Hukuman, ini pasti menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, penghargaan juga termasuk identitas gagal sebenarnya Bapak Ibu. Tidak efektif, merusak hubungan, adanya sifat iri sama teman. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ternyata ranking juga nggak dianjurkan ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri itu pada murid ya. Nah, ini disiplin yang identitas sukses. Konsekuensi ya sebenarnya ya. Ya ini nih. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, murid menghormati peraturan ya. Kehilangan waktu untuk merugikan kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk berperilaku. Fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Contoh misalnya Bapak Ibu saya mau nanya sama Bu Nuni mungkin ya. Bu Nuni, misalnya nih, kemarin kita melaksanakan upacara bendera 17 Agustusan. Siswa ada yang nggak hadir kan? Terus dikasih tugas. Itu tugas itu berupa hukuman apa konsekuensi? Bu Nuni, konsekuensi. Nah, ini yang merupakan penguatan jangka pendek. Dia ada konsekuensinya kalau dia nggak hadir ini. Nah, saya mau nanya sama Bu Nisa misalnya. Bu Nisa, kamu push up 100 kali. Itu bentuk hukuman apa konsekuensi? Bukan bullying, hukuman ya. Itu tidak tepat. Jadi udah nggak zamannya sekarang begitu. Ya, misalnya terlambat. Mohon maaf nih ada guru di sini terlambat suruh lari lapangan 3 kali misalnya. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukum itu nggak akan tepat karena apa? Ya penguatannya jangkanya tuh nggak akan ini ya, perlu tuh namanya. Jadi kita kalau bisa jangan menghukum tapi memberikan konsekuensinya gitu. Misalnya nih Bapak Ibu dia nggak piket atau dia telat nih, kita tambahkan waktunya untuk pembelajarannya atau pulang jam 12 kita tambahkan menjadi setengah 1. Dia mengulang pembelajaran yang terlambat gitu. Itu merupakan konsekuensinya. Baik Bapak Ibu lanjut ya. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pembelajaran restitusi ini saya juga baru tahu ternyata ada. Gitu. Makanya kita berbagi di sini ya Bapak Ibu, bukan saya berarti di sini di depan lebih pintar, tidak. Saya mohon izin Ibu, saya di depan ini kita berbagi di sini. Ya, karena restitusi ini ternyata proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan menghakiminya. Bukan menyudutkannya yang selama ini kita kamu tuh. Itu yang bahasa itu tuh yang kadang-kadang keluar dari mulut kita. Ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu ya. Memperbaiki hubungan tuh yang jelas ya, tawaran bukan paksaan, tawaran. Misalnya kemarin juga ada kasus di kelas saya ya Bu Nani ya, masalah Rama nih, saya udah videokan tuh. Apa tawaran kamu untuk tidak berbuat kasar?
gitu. Jadi kita menawarkan ke siswa, dia akan tawaran, baik Pak, saya akan mencoba untuk berbicara astagfirullahaladzim kalau dia ini ya kaget. Katanya dia kalau kaget itu ngomongnya kasar. Kamu ubah astagfirullahaladzim, kan bisa. Oh iya Pak ya. Ini berpikir di situ. Nah, ini kita bikin tawaran seperti itu. Jadi hal-hal yang sepele yang selama ini kita terapkan itu ternyata salah Bapak Ibu. Jadi kita harus membuat restitusi. Nanti kita bahas restitusinya. Nah, ini sebagai guru, 5 posisi kontrol restitusi sebagai guru, ya. Pertama, penghukum. Ini yang sering kita jadikan nih, penghukum nih. Ustaz, ya, lari ke lapangan. Nah, itu ya. Berdiri di depan. Ini sebenarnya salah Bapak Ibu. Mohon maaf saya bicara seperti ini. Karena tidak efektif buat siswa. Kemudian dia akan apa ya? Dia akan benci dengan guru itu yang menghukum itu. Mohon maaf, jangan bicara upacara nih. Lebih baik jangan selalu di depan Bapak Ibu kalau sama saya. Karena nggak efektif, dia akan benci sama guru yang akan menghukum dia nanti. Akan teringat sama dia. Ya, pembuat rasa bersalah. Nah, ini juga kita kadang-kadang membuat rasa bersalah dia. Nah, yang baik itu adalah teman, sebagai teman. Nah, sebaiknya kamu pakai seragammu yang baik. Jadi ini kita nggak usah seperti penghukum ya Bapak Ibu ya. Kemudian pemantau. Nah, ini pemantau, kita pantau, kita monitoring. Nah, ini yang pas nih, manajer. Ya, ini agak susah, nggak semua orang bisa Bapak Ibu. Ini udah tingkatnya udah lumayan nih. Nah, ini penjelasannya. Penghukum patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini yang tadi saya bilang. Dia akan apa? Membekas di hati dia, nggak suka dengan guru itu. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini yang lumayan nih bisa kita terapkan. Teman juga bisa. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ada statement manusia itu pasti pernah salah. Ini merupakan yang kena di hati siswa nantinya. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini yang agak kurang ya. Berapa kali ibu bilang, ya kan? Bu guru kecewa sama kamu. Nah, ini nggak boleh Bapak Ibu. Ya, ini kita belajar sedikit demi sedikit untuk memperbaiki sekolah kita nanti ke depannya. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini ditanya, dia sadar nggak salah? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini didiskusikan dengan siswa tersebut, dipanggil. Nah, lanjut ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya kan? Ini pertanyaan sangat, waktu itu juga saya bertanya-tanya, tapi alhamdulillah ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mendarat kendaraan roda 2? Nah, ini pertanyaannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Jadi, keyakinan kelas itu universal Bapak Ibu, yang umum. Tapi kalau kesepakatan kelas atau peraturan kelas itu hanya di kelas saja, gitu. Jadi bedanya yang keyakinan kelas ini universal, misalnya saling menghormati. Nah, ini memang sepele, tapi dampaknya luar biasa. Ketika teman dia berbicara, jangan diledek. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ini merupakan kesepakatan kelas. Nah, alhamdulillah kemarin kita udah kesepakatan bikin keyakinan kelas, di saksi nyata saya buat ya, berdiskusi dulu tentang peraturan. Apa saja nih peraturan nih? Oh, kalau ke WC boleh izin, ditulis. Kalau jam pelajaran boleh makan, oh jangan. Kita pilih-pilih di situ. Diskusi dengan kelompok ya. Kemudian kita susun mana nih yang menjadi keyakinan kelas yang universal. Jadi nggak semua peraturan kelas itu jadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Bahkan dari peraturan kelas yang banyak itu 10 mungkin hanya 3 yang kita tanggung. Paling saling menghormati, tanggung jawab, ya. Kemudian tidak apa ya? Mungkin kalau saya tidak menghina maksud saling menghormati ya. Gitu. Kemudian menempelkan keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, pertama lebih abstrak daripada peraturannya. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat sama anak. Sedikit keyakinan kelas, sedikit nggak banyak.
berupa pernyataan yang universal yang tadi saya bilang, umum, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu per semester kalau bisa. Dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas harus datang tepat waktu. Nah ini larinya ke tanggung jawab jatuhnya. Gitu. Nah ini segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita memberi motivasi kepada siswa yang bersalah. Ya, kemarin saya sedikit sharing ya, ada masalah juga yang sering terlambat. Saya bilang, kamu kenapa sering terlambat gitu kan? Memang manusia itu terkadang lupa, terkadang tidak ingat dengan peraturan kelas gitu kan. Akhirnya kita mengidentitas dulu nih si murid. Jangan mengejas kamu salah, telat mulu gitu kan, enggak. Kemudian validasi tindakan. Semua perilaku memiliki alasan. Alasannya apa kamu telat? Mungkin karena saya tidurnya kemalaman, Pak. Dia bilang gitu kan. Kemudian karena memang susah tidur. Nah, sama aja ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ditanyakan keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Solusinya kamu biar nggak telat lagi. Nah, kita diskusi dengan anak itu. Akhirnya dia bilang, ya nanti saya tidur agak lebih cepat lagi Pak. Dan juga mungkin masang alarm, minta tolong ibunya untuk dibangun lebih pagi. Nah ini merupakan diskusi tentang apa ya, hukuman, bukan hukuman ya, permasalahan yang ada di kelas kita masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Nah lanjut ya Bapak Ibu, pertanyaan refleksi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya. Iva yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kira-kira nih Bapak Ibu saya mau nanya nih, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak ya, karena kenapa Bapak Ibu? Ya benar, karena menjatuhkan mental. Ada lagi jawaban yang lain? Mempermalukan. Apalagi Bu, selain itu? Nah ya, karena tidak menghormati, tidak menyayangi siswa. Padahal tujuan pembelajaran di filosofi Ki Hajar Dewantara, kita guru itu sebagai penuntun. Kita sebagai apa ya? Memuliakan. Ada tuh bahasa tuh, ya kan? Memuliakan murid. Nah ini Bu, kita jangan sampai kejadian seperti ini. Apalagi milah-milih siswa. Mohon maaf. Kemudian pertanyaan berikutnya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Bu Riris mungkin bisa jawab, hukuman apa konsekuensi Bu? Mohon maaf Bu. Hah? Hukuman, ya benar. Karena tidak efektif. Suruh maju ke depan berdiri, mohon maaf tidak efektif, gitu ya. Jadi kita merubah paradigma pemikiran kita sekarang. Bahwasanya adanya restitusi, ya restitusi yang harus kita pelajari, hal yang baru Bapak Ibu. Pandangan saya sih hal yang baru buat saya, karena ternyata selama ini kita sebagai guru hanya sebagai penghukum. Kalau ada permasalahan kita hukum, kayak tadi juga tuh, ya di kantor ada masalah lagi kelas 4 atau kelas 4 kalau nggak salah ya, itu ada masalah lagi tadi main bola, aduh gitu. Jadi
Sebenarnya kita jadi restitusi ini penting, identitas anak, kemudian tindak lanjutnya, kemudian keyakinannya, gitu. Kita mengakui bahwasanya manusia itu tidak sempurna ya Pak Abdi ya. Manusia itu tidak ada yang sempurna di sini, gitu. Pasti pernah merasakan kesalahan. Jangan kita menuntut kesempurnaan di sini, pasti banyak kesalahan seperti itu. Ya ini pertanyaan refleksi dari saya Bapak Ibu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tanya jawab, silakan Bapak Ibu yang mau menanya, izin silakan Bapak Ibu. Atau mau lihat video dulu tentang kasus bagaimana menanggapi restitusi ini ya. Saya buka coba di videonya sebentar. Tapi suaranya bisa masuk nggak ya? Izin, ini kemarin kasusnya adalah dicontek Bu. Bapak Ibu dicontek nih anak ini. Kemudian dia kesal, dia menggebrak meja. Oh, ada suaranya. Iya emang saya Bu. Jadi Bianda ini nggak ada suaranya. Ah iya ya coba. Kurang paham saya Bu. Baik, ini saja ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ceritakan saja, Bianda ini anak pintar di kelas ini. Ya Bu Riris mungkin tahu ya Bu Riris ya. Bianda ini anak pintar, dia dicontek tapi dia agak marah. Dia menggebrak meja. Lalu saya bilang sama dia, memang manusia itu emosi ketika itu. Ya, lalu apa yang kamu akan lakukan? Saya tanya sama Bianda ini. Saya akan bersabar lagi Pak, gitu kan. Dia mengontrol emosi di sini. Makanya penting juga nih kita mengontrol emosi ini, mengajarkan kepada murid untuk mengontrol emosi. Dia sering juga nangis ya Bu Riris ya, Bianda ini ya. Di kelas itu kalau dia nggak bisa dia nangis, Bapak Ibu. Makanya saya sering manggil untuk komunikasi diskusi gitu. Ya, itu saja dari saya. Ini videonya nggak ada suaranya, mohon maaf Bapak Ibu. Silakan yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang penyebaran budaya positif. Mungkin saya bisa menjawab. Silakan Bapak Ibu sebelum saya akhiri. Bu Nisa mau jawab? Mau bertanya? Misalnya nih Bu Nisa, saya mau nanya sama Bu Nisa. Maaf Bu Nisa mau nanya. Kamu bersihkan lantai yang kotor gara-gara minum es kamu tumpah. Itu hukuman apa konsekuensi Bu Nisa? Oke, sip, mantap. Berarti alhamdulillah ya udah paham antara konsekuensi dengan hukuman. Seperti itu ya. Jadi konsekuensi itu lebih bagus untuk kita terapkan dalam sekolah kita ini. Dan kalau bisa kalau ada permasalahan kita buat restitusi Bapak Ibu. Tiga pilar ya. 3 pilar itu yang kita diskusikan itu. Ya, restitusi tiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oh, Bu Nani silakan. Nah, jadi gini Bu. Jadi kalau yang sering berulang-ulang, ya kita restitusi lagi Bu.
nggak akan habis itu. Makanya kita belajar sepanjang hayat ya ini Bu. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sepanjang hayat ya seperti ini Bu. Kita restitusi lagi terus Bu sampai anak itu berubah. Nah biasanya pembiasaan itu akan berubah Bu. Contoh misalnya nih Bapak Ibu ya, contoh kecil misalnya. Setiap pagi setiap Senin kita kan upacara Bapak Ibu, bener nggak? Nah setiap Senin itu kita akan pembiasaan itu, dan itu dia akan apa ya, disiplin terus. Karena dari pembiasaan itu muncullah budaya yang positif Bapak Ibu. Nah ini kolaborasi nih semuanya. Jadi kita jangan nyerah untuk terus memberikan restitusi lagi, nggak ada habisnya Bapak Ibu. Itu kita pembelajaran sepanjang hayat itu. Makanya guru itu hebat banget, bukan main hebat, pahalanya yang paling luar biasa, dan insya Allah kita masuk surga Bapak Ibu, amin. Ini pahala profesi yang paling berharga buat lepas kontrol, bener Bu, gimana Bu? Gitu kan. Tapi kan gini Bapak Ibu, memang itu manusiawi di situ. Ada rasa kesel sama anak ini, itu manusiawi. Nah kita belajar sebagai apa nih nanti nih guru kelasnya nih terutama nih, atau mungkin di sini sebagai guru kelas atau guru BK nggak ada ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya guru kelasnya dia akan apa ya, sebagai apa? Sebagai teman, apa sebagai peninjau, apa sebagai manajer. Nah, yang bagus tuh manajer Bapak Ibu. Kita manajer itu udah melakukan restitusi itu manajer tuh. Dia mengulang, mencari informasi. Kenapa sih si anak ini begini mulu gitu kan? Kita informasi di situ. Jangan udahlah lepas aja. Udah emang anak ini bandel, nggak bisa Bu. Itu tanggung jawab kita semua gitu. Kayak si Rama ini alhamdulillah berubah dikit-dikit Bu. Berubah. Saya yakin berubah dengan kita terus memantau dia, dengan terus kita sebagai teman. Kenapa sih kamu emang nggak bisa, kamu tuh bisa maluin bapak loh ngomong jorok di luar. Kamu ngomong misalnya apa gitu kasar gitu kan, yang kena bukan kamu, bapak juga kena. Itu dengan pola seperti itu dia berpikir gitu Bapak Ibu. Jadi dengan seperti itu, jadi insya Allah kedepannya lebih baik lagi kita menerapkan itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya benar. Memang pembelajaran sepanjang hayat di filosofi Ki Hajar Dewantara. Gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan. Ya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, tutur kata saya yang kurang baik, yang ilmunya mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak, Bu silakan. Maaf ya Bapak Ibu, waktunya saya pakai sebentar. Ya. Makasih Bu Riris. Berapa menit Bu Amel? Oh, nggak apa-apa. 60, tapi nggak apa-apa. Sambung pakai apaan? Nggak apa-apa Bu. Udah keluar tuh? Belum, tapi masih jalan 39. Ya, diinin kan saya bilang.